Channel. Kali ini saya akan membersihkan akuarium saya karena sudah sekitar 1 bulan tidak saya bersihkan ya, sudah terlihat kotor. Oke, ikuti terus channel saya. Nanti kita akan coba mengangkat babon cana saya ya. Saya akan coba memberanikan diri mengangkatnya. Kemudian saya akan perlihatkan cana waktu saya awal pelihara ya, ukurannya ya. Saya akan perlihatkan nanti. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka dulu. Saya pakai ini supaya cana saya tidak melompat ya. Oke, pertama-tama kita cabut dulu ya aliran listrik. Anda juga harus seperti ini ya, supaya apa? Supaya tidak berbahaya ya. Di dalam kan ada heater, ada pemanas. Kalau nanti airnya habis atau misalnya tidak tergenang air lagi, heaternya itu akan cepat rusak. Jadi silakan cabut dulu semuanya ya, supaya ini tidak menghalangi filternya. Kita simpan dulu ya di kamar mandi. Jangan pakai multifungsi ya, karena takutnya ikannya mati nanti. Oke, saya biasanya menggosok sampingnya begini ya, supaya apa? Supaya kotoran yang menempel di sini bersih. Ikan saya biasanya tidak merasa terganggu ketika saya membersihkan seperti ini. Nah, coba lihat ke sini. Kotoran-kotoran inilah yang menyebabkan air itu keruh ya, menempel seperti ini. Tolong Anda jangan terlalu lama membersihkannya. Karena apa? Karena jika terlalu lama, nanti kotoran ini akan sulit untuk dibersihkan ya, sudah melekat. Dan hati-hati ketika membersihkan lemnya, di samping-samping lem ini, kaca ini, jangan terlalu keras. Kenapa? Karena takutnya lemnya rusak, kemudian nanti bocor. Soalnya saya pernah pengalaman seperti itu ya. Jadi hati-hati. Nah, bersihkan sudut-sudut ini, kemudian dinding-dindingnya, kemudian dasarnya ya. Oke, sini ya, semuanya. Ini ikan pacu saya sudah besar begini ya. Makannya ayam. Ini makannya lebih mewah dari ini ya. Dari apa? Dari biasa ininya ya. Biasanya kan orang ngasih makan itu pakai ikan yang kecil-kecil ya. Karena sekarang sedang corona. Jadi saya menyetok ayam biasanya 1 kilo untuk makan ikan ini. Enak banget ya jadi ikan. Makannya ayam terus. Kita bersihkan juga ini filternya, sedot ininya, supaya apa? Supaya nanti kotorannya tidak terbawa lagi masuk ke sini, ke akuariumnya. Sepertinya sudah bersih. Oke, kita bersihkan juga ini, karena ini banyak menempel lumut ya, rasanya licin. Jadi harus Anda bersihkan. Heater ini jangan sampai posisinya terpasang ketika air sudah habis ya, karena itu akan mengakibatkan cepat rusak filternya. Panas di tidak ada air itu cepat rusak ya. Jadi kita cabut dulu. Jangan lupa bersihkan juga atasnya ya. Oke. Dinding-dindingnya juga dibersihkan.
semuanya ya. Oke, kalau Anda ingin terlihat cerah dari luar, nah jangan lupa kaca bagian luar pun dibersihkan ya. Bersihkannya ya begini saja. Nanti setelah disikat-sikat gini, Anda bersihkan pakai lap supaya lebih cerah lagi ya akuariumnya. Rencananya saya setelah selesai pandemi corona ini mau menambah koleksi, kita beli akuarium lagi ya. Jadi setelah pindah ke rumah ya. Sekarang kan masih ini ya, masih studi. Oke, sudah selesai membersihkannya. Kita sedot airnya pakai selang. Oke, tunggu dulu di sini ya. Saya ambil selang. Oke, saya sudah ambil selangnya. Kita keluarkan airnya dengan cara metode supin ya, teknik supin. Kita pancing airnya keluar, kemudian kita diamkan. Oke. Oke, sudah saya keluarkan airnya ya. Tinggal menunggu airnya agak surut. Kita sambil menunggu airnya agak surut, kita arahkan selang ini ke kotoran-kotorannya supaya tersedot ya. Begini contohnya ya. Kita lihat. Nah, saya biasanya membersihkan akuariumnya dengan cara seperti ini. Kalau akuariumnya besar kan tidak bisa diangkat ya, jadi harus pakai cara ini. Nah, kenapa harus diarahkan? Supaya kotorannya itu tersedot keluar, sehingga nanti airnya sudah habis, kotorannya sudah bersih ya. Jadi kalau Anda diamkan, takutnya kotorannya tidak tersedot keluar semuanya ya, banyak yang tersisanya. Oke, sambil menunggu airnya surut, saya tunjukkan ikan yang saya pelihara dari kecil sekarang sudah jadi babon ini ya. Nah, ini gambar cana waktu saya pelihara itu masih kecil, ukurannya sekitar 15 cm ya. Sekarang ini sudah menjadi babon ya, besar sekali. Dan masih bisa besar lagi ya. Nah, ini ya. Sebenarnya saya tidak berani memegangnya ya waktu itu, tapi saya coba memberanikan diri. Ternyata tidak menyerang ya. Kalau misalnya lapar itu pasti menyerang. Kalau sudah kenyang dia tidak. Tapi jangan pegang depan kepalanya ya, takutnya dia langsung menyerang Anda ya. Saya biasanya memegangnya di bagian belakangnya ya, supaya nanti kalau surut kita coba angkat ya. Besar sekali Bung. Sudah mulai agak surut ya. Sambil menunggu airnya surut sudah hampir habis. Coba kita lihat di sini ada yang masih kotor-kotor, kita gosok-gosok lagi ya. Karena kalau tadi kan airnya masih banyak tidak terlihat, sekarang sudah mulai surut jadi terlihat. Nah, sudah bersih ya. Saya biasanya membersihkan akuarium itu sampai airnya itu sampai habis. Tapi usahakan jedanya itu jangan terlalu cepat. Jadi kalau misalnya Anda mau membersihkan akuarium, kalau mau setengah, airnya dibuang setengah, itu boleh seminggu sekali, jadi supaya ikannya tidak stres. Tapi kalau misalnya airnya mau dikuras sampai habis, itu usahakan jedanya jangan terlalu sebentar. Jadi harus agak lama, misalnya sebulan gitu kan, supaya ikannya tidak stres. Mungkin ada cara lain, boleh lah. Nah, sambil menunggu kita arahkan ya selang ini ke kotoran-kotoran supaya tersedot. Oke, coba lihat di sini. Saya tadi janji saya kan coba mengangkat cana ya. Cana saya ini sepertinya menghalangi, kita singkirkan dulu.
Coba lihat ke sini. Oh, besar sekali, Bung. Susah ternyata ya. Licin ya. Pacu saya juga sudah besar ya. Nah. Dapat ya. Besar, Bung. Sebentar ya, sebentar. Oh, besar sekali. Ukurannya mungkin segede betis ya. Coba lagi. Wih. Seru ini. Ini masih bisa tumbuh ya, sekitar 100 cm ya, sampai 1 meteran. Ini masih bisa tumbuh. Ini sudah hampir kurang lebih 55 ada ya, 55 cm. Saya peliharanya dari kecil. Coba saya kasih lihat ya gambarnya di sini. Nah, gambar itu saya pelihara itu sekitar 20 kurang lebih ya, 20 atau 15 cm. 15 cm ya. Saya belinya juga lumayan mahal ya. Karena waktu itu masih harganya lumayan tinggi ya. Tapi sekarang saya sudah mulai agak turun nih, karena stoknya mungkin atau misalnya peminatnya juga sudah lumayan banyak ya. Karena harga ikan itu mengikuti stok dan peminatnya. Kalau misalnya stoknya sudah mulai langka, itu biasanya mahal. Kalau stoknya langka kemudian peminatnya banyak, itu biasanya mahal. Tapi kalau misalnya stoknya banyak, peminatnya sedikit, itu biasanya harganya murah. Oke, coba lihat ke sini. Nah. Coba lihat kepalanya itu seperti ular ya. Nih, sisik-sisiknya seperti ular ya. Bung, saya susah mengangkat ya. Ternyata susah. Halo, sini. Nah. Wih, mantap. Ini makannya ayam. Kalau tidak ayam, makannya lele. Kalau tahu ikan mas ya, yang agak besar. Ini sudah bisa menelan lele ukuran ya sekitar 10 cm. Ini sudah bisa. Dan sekali makan itu bisa langsung kembung perutnya ya. Nih pacu saya nih. Coba lihat sini. Wih, ngamuk, Bung. Coba. Ternyata lebih keras dari cana. Ilaskan saya. Oke, sepertinya airnya sudah mulai agak surut. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kalau saya biasanya menghabiskan airnya sampai bersih ya. Tapi alhamdulillah ikan saya kuat ya, tidak mati. Waktu itu mati karena saya tinggalkan mudik ke kampung, dan ternyata filternya mati. Ketika saya pulang ke sini, ikannya sudah mati ya, 2 matinya. Dan yang bertahan itu ya cana ini. Waktu saya pelihara dari kecil, dia bertahan sampai segede ini. Oke, ternyata sudah ini ya, sudah surut. Coba lihat di sini. Ini nih. Nah, sudah mudah sekarang mengangkatnya. Oh. Kita sudah bersihkan ya, sudah bersih dalam luar. Nah, ini saatnya mengisi air. Kita tunggu airnya sampai ya sekitar jangan penuh ya, kurang sedikit lah. Nah, jangan lupa ketika Anda menguras airnya sampai habis, itu harus lebih baik itu harus sambil pakai aerator ya. Nah, ini nih, coba lihat. Nah, aerator seperti itu yang ada gelembungnya.
Nah, supaya apa? Supaya ikannya tidak pengap, tidak stres. Karena kan air itu yang baru itu mungkin kandungan oksigennya itu masih sedikit. Jadi kita bantu dengan aerator ini supaya dia tidak mati ya. Saya biasanya seperti ini. Kalau misalnya kuras sampai sedikit sampai habis, itu pakai aerator lah pada saat mengisi air barunya. Jadi ikan cepat menyesuaikan dengan kondisi airnya lagi. Jadi kalau misalnya tidak pakai aerator, tolong jangan sampai habis menguras airnya. Sedikit saja setengahnya. Supaya apa? Supaya tidak kaget suhu air dengan ikannya. Jadi kalau misalnya suhu airnya udah dikuras, kemudian masuk yang baru, nah itu kan kaget tuh, perlu bantuan aerator. Oke, coba lihat mendekat. Nah, begini ya. Nah itu pacu saya. Ini menyesuaikan ya dengan suhu air. Dia itu sedang menyesuaikan dengan suhu air. Nah, yang paling kuat ini ya ini. Ikan saya ini yang babon ini, Cana ya. Dia itu kuat, tanpa aerator pun kuat, tanpa filter pun kuat. Kenapa? Karena dia mengambil udaranya itu kan ke atas ya. Nah, jadi tidak perlu oksigen, biasanya kuat ya. Jadi udaranya ke atas. Jadi ya ada bantuan udara dari atas. Oke, sebentar lagi penuh, kita biarkan saja. Sambil menunggu ini, saya mungkin akan membersihkan filternya supaya ya nanti masuk lagi supaya sudah bersih filternya ya. Oke, kali ini cukup sekian dulu ya. Kesempatan kali ini saya membersihkan akuarium sudah selesai. Ikuti terus channel saya, nanti saya akan update tentang ikan-ikan predator. Mungkin kali-kali saya akan, nanti setelah selesai pandemi corona, saya akan mencari ikan predator lagi, sekaligus mungkin akuariumnya ya, dan makanan ikannya. Filter sudah saya bersihkan, kita pasang ya filternya. Air sudah juga terisi penuh. Saya biasanya pakai batu. Kenapa? Karena Cana ini tenaganya gede banget. Ketika dia menghajar ini, dia kalau tidak pakai batu ini langsung mental keluar ya. Kalau sehingga pakai batu. Kalau pakai batu tidak terlalu ringan ketika dihajar oleh Cana. Oke, kita masukkan selang aerator filternya. Sini ya. Oke, selesai. Kita tinggal colokkan lagi, masukkan lagi aliran listriknya. Hati-hati ya, tangan Anda ya. Jangan sampai memegang bagian itunya ya, bagian listriknya. Oke, ini kita simpan lagi di sini. Oke, selesai. Coba lihat ke bawah. Dan ikan pun sudah mulai nyaman. Dia sedang menyesuaikan dengan suhu air. Nah, saya biasanya begini cara membersihkannya ya. Supaya apa? Supaya kotorannya terkuras habis semua. Oke, pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya membersihkan akuarium. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari Aquatic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.